wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Salam serta salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Perkenalkan, nama saya Pela Rahmatika, CGT Angkatan 10 Kabupaten Demak. Hari ini saya akan mendiseminasikan konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri yang pertama yaitu Bapak Ibu ada yang tahu, guru kelas 4, guru kelas 2 yang sudah ditata. Ada orang diri, tanyanya apa? Ya, ada mandiri, beriman bertakwa, berkepingan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang miskonsepsi teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, sebenarnya itu kita butuh realitas yang sama, bukan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu kalau teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan contohnya yang profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa, yang primaris program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Lalu ada life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik dari kita adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang pendidik, kita seharusnya tahu apa kebutuhan dasar dari anak-anak dalam melakukan sesuatu. Pasti mereka punya tujuan tertentu. Yang pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima yang diberikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan. Kesenangan seperti humor, antusiasme, tertawa. Nah, motivasi ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dan nanti tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid di sekolah. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu yang sudah disepakati sesuai aturan. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman biasanya itu bersifat satu arah. Misalnya anak berangkat terlambat, gurunya langsung menghukum. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu ada yang telah disepakati terlebih dahulu. Sedangkan restitusi itu nanti siswa tahu sendiri kesalahannya dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya sendiri. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ini misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai teman atau sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah salah satu contoh posisi guru sebagai manajer. Saya ada kasus, nanti bisa diskusikan oleh Bapak Ibu guru semua. Apakah peran yang dilakukan oleh guru tersebut? Ini guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ayo ibu, santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol.
Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas Ibu Santi. Melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kira-kira ada yang mau jawab? Nah, dalam kasus tersebut, restitusi termasuk restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi langkah-langkahnya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahannya. Karena di restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, segitiga restitusi. Sebentar. Terus yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka sudah sesuai, yaitu dengan cara restitusi memperbaiki hubungan? Adapun langkah-langkahnya, mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Dalam kasus di atas, posisi yang telah diambil Ibu Eni adalah sebagai teman. Alasannya karena mengingatkan Vivi dan Natali dengan ramah, merasa aman dan akrab terhadap guru. Jika Anda menjadi Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, saya setuju dengan langkah yang ditempuh Ibu Santi, karena Ibu Santi menjalankan posisinya sebagai manajer membantu memperbaiki masalah Vivi, Natali, dan Ibu Eni. Nah, ada kasus kedua, nanti coba didiskusikan Bapak Ibu guru ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan bahwa sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatunya. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah melanggar. Salah pula warnanya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dia lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Tadi posisi ada sebagai teman, penghukum, membuat rasa bersalah, manajer, pemantau. Posisinya boleh maju ke depan, Bu. Sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi kontrol menghukum. Indikatornya dengan membanding dan mengalahkan Sabrina karena datang terlambat dan melanggar peraturan sekolah. Hukumannya secara fisik dan mental. Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Setuju sekali. Tepuk tangan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan ditanyakan Bapak Lukman ke Sabrina? Ada yang bisa menjawab? Jika Bapak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai manajer, Surya mau mencoba sepertinya. Ini kenapa kamu pakai? Jika sebagai manajer, Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Tadi malam tidur jam berapa? Masih ingat keyakinan keras yang kita buat? Menurutmu sebaiknya apa yang kamu lakukan? nah itu adalah contoh atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan guru ketika ada seseorang yang tidak patuh terhadap aturan sebagai seorang manajer. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan garis berwarna hitam? Nilai kebajikan apa dari peraturan tersebut? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu guru? Untuk kepala sekolah. Kenapa kok nilai kebajikan apa yang ditumbuhkan dari peraturan garis berwarna hitam? Kira-kira nilai kebajikan apa? Mungkin karena memang aturan dari pusat itu, Aturan dari sekolah. dari sekolah, Dari dan dinas. adanya komitmen serta tanggung jawab berkaitan dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Beri tepuk tangan. Dari peraturan, kenapa kok di sekolah ada peraturan ke sekolah harus pakai warna hitam? Mungkin dari pihak sekolahnya ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab ke siswa, komitmen, dan keteraturan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Menurut Bapak Ibu guru, langkah yang diambil Pak Lukman itu bagaimana? Bagus, sudah tepat. Bagus. Itu Mbak Devi kan tidak? Cek. Halo, cek. Halo. Langkah yang diambil Pak Lukman itu sudah bagus karena Pak Lukman itu
3. Tag buku. Maju depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ini seperti di kasus di kelas-kelas kita kebanyakan gitu kan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur yang lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi kepada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya dengan Fajar? Tadi posisi kontrol kan ada 5. Penghukum, membuat rasa bersalah, manajer, teman, dan satu lagi pendukung. Ya itu. Kira-kira Bapak Ibu menanggapinya, posisi kontrol Ibu Dani itu sebagai apa? Bu Amel mau jawab? Posisi kontrol pembuat rasa bersalah bisa dilihat dari yang dikatakan Bu Dani. Bagaimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Seperti itu ya? Ya. Dari sikap Fajar, tadi kan acuh-acuh terhadap pelajaran, terus malas-malasan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia kan ada 5. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Itu kasih sayang, perhatian, ada lagi juga ya, kasih sayang. Karena Fajar membutuhkan perhatian atau kasih sayang oleh guru dan teman-temannya. Nah, ini peran guru sebagai berkesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi dengan siswa yang lain. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pemantau. Ayo Bu Vivi, maju ke depan. Oke, Bu. Dijawab pertanyaannya. Ya, tadi Fajar, kamu tahu keyakinan kelas apa saja? Berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya, apa yang sudah kamu lakukan? Mengaitkan dengan kesepakatan kelas bersama dengan tindakan yang dilakukan oleh Fajar. Ya, itu Ibu. Kamu tahu? Nah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar mengetahui hal ini, apa tindakan lanjut Anda mengetahui Fajar dan guru? Ayo Bibun, silakan. Kirim pelajar dulu. Apa yang mau? Jika Anda jadi kepala sekolah, Jadi kepala sekolah. Aku makan kok ya, amin. Aku kan makan. Saya akan memposisikan diri sebagaimana saja dengan tindak lanjut. Yang pertama, memanggil Fajar dan mencari informasi penyebab atau alasan Fajar melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, menggali informasi dari Bu Dani atas permasalahannya tersebut.
Kemudian memberikan saran agar Ibu Dani memakai pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik sehingga siswa lebih aktif, senang dan tidak merasa bosan. Kemudian yang ketiga, Kepala Sekolah Fajar dan Bu Dani berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dihadapi Fajar. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada terakhir, kasus terakhir yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru BK langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 gigi. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu, saya lem kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali ini terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada pulang jam sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda-gurau kembali. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ini silakan dijawab, Bu. Manajemen betul tidak? Menurut saya Posisi kontrol yang dilakukan kepala sekolah adalah manajer, di mana Bu Suti satu menstabilkan status dengan berkata membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, kemudian memotivasi tindakan dengan mempersilahkan Dino bercerita tentang kemarahan dan kekesalan hatinya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama, kemudian mempersilahkan Dino untuk menjawabkan perbuatannya, lalu membantu Dino dan menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu dengan belajar menjahit dengan cara bersama. Terima kasih, Bu Surya. Itu adalah salah satu tindakan nyata dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan sekolah. Misalnya seperti ini, di sekolah kita ada anak yang rambutnya gondrong, kita panggil, ngobrol 4 kata, tanyakan, kenapa kok rambutnya masih gondrong?
Misalnya ada yang menjawab, saya lupa bu potong rambut karena hari minggu kemarin pergi ke pantai. Kita posisinya melakukan restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Seperti misalnya gini, wah bagus sekali, wah senang ya ikut keluarga ke pantai. Bu guru, kalau jadi kamu pasti juga senang kalau ikut ke pantai. Tapi apakah kamu tahu di sekolah itu ada peraturan rambutnya tidak boleh gondrong? Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan. Nanti kita tanyakan ke siswanya, apakah kamu tahu aturan sekolah bahwa rambut kita di sekolah itu tidak boleh gondrong? Kalau misalnya siswanya sudah tahu bahwa tindakan yang dia lakukan salah, kita lanjut ke segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan kesalahan, menanyakan keyakinan sekolah. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nanti siswanya sendiri yang akan menentukan aturannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan? Tadi diberi kesempatan. Ini diskusinya silahkan. Tadi dikuatkan seperti apa? Tadi Dino dikuatkan bahwa manusia itu punya salah. Yang salah ini Dino ya? Ya. Yang Anto yang menjadi korban kan? Ya. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa bertahan diri adalah hal yang penting. Ini kan berarti menguatkan Dino yang membuat kesalahan. Kemudian Anto yang menjadi korban juga dikuatkan. Hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing. Berarti kan ini Bu Suti itu memberi solusi ya, seakan-akan kayak memberi solusi kepada Anto untuk mungkin bisa juga mendapat apa ini, ibu saya akan sangat marah. Itu kan berarti nanti mendapat solusi. Ya. Terima kasih Bu Surya atas jawabannya. Dino dikuatkan dengan kata-kata seperti membuat kesalahan itu adalah yang manusiawi. Seperti anak-anak kalau misalnya ada yang berantem, itu kan hal yang kalau misalnya ditonjok terus yang satunya tonjok kembali, itu kan hal yang wajar manusiawi, karena mempertahankan diri itu juga perlu. Tapi yang mereka lakukan dengan berkelahi itu pun salah, maka dicari solusi bersama. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Bu Amel, mau menjawab? Nilai kebajikan yang pertama adalah satu, tanggung jawab. Dino menjahit kancing baju Anto yang sudah dirusaknya. Yang kedua, pemecahan masalah. Dino belajar cara menjahit kancing baju dengan Pak Irfan, guru tata busana di sekolahnya. Yang ketiga, persahabatan. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda burung kembali. Yang keempat, kejujuran. Dino mau mengakui kesalahan yang dilakukannya. Yang kelima, peduli. Bu Suti mempunyai rasa kepedulian terhadap Dino dan Anto dengan mencarikan solusi atau permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Amel. Nah, ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin kurang jelas. Jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya?
lebih dari satu ya boleh. Kelas punya masalah apa saja. Nanti ditempel di papan tulis. Hah? Boleh, boleh. Gak usah kasih nama, gak apa-apa. Biar nanti gak malu kalau udah cari. Kalian punya masalah apa saja di kelas ditulis. Yang ditulis, yang sudah langsung boleh ditempel. Nanti ditempel ya, di sini ya. Yang sini halaman. Ayo, hitung. 1. Diana ditulis, gak usah kasih nama. 1. Ya kamu punya masalah apa di kelas? Tulis aja. Gak ada yang benar atau salah ini. Tulis. Ya, jujur. Punya masalah apa di kelas? Jangan masalah di rumah, misalnya bertengkar sama adik, jangan ya. Masalah di kelas, terus yang sudah ditempel di sana itu. Misalnya aku gak suka sama temanku yang suka buang sampah sendiri. Misalnya kamu duduk sebelah sama temanku. Masalah di kelas, bisa masalah sama guru atau sama temannya. Yap, siapa udah nih? Masalah kan kalian sering mengeluhkan, tapi masalah. Masalah apa? Misalnya pelajarannya gimana atau apa? Ya. Masalah di kelas. Ya, yang juga. Sudah tempel di sini. Tempel. Nah, itu jawab sudah. Kan? Nah, itu gambarnya itu tinggal tempel. Misalnya ada buku bilang, aku sering dimarahin penjual es karena aku sering beli.
Harapan apa? Biar kelas kita gimana biar kelasnya menyenangkan. Ya terserah, ayo terus sini. Aisyah, terus sini Sel. Padahal Aisyah sering nggak masalah ya. Ayo Sel. Padahal Aisyah sering ngantuk di kelas. Ayo ditulis ditempel, gak usah malu. Harapan di kelas ditulis ya, harapannya di kelas ditulis.
Kelas kimianya ditulis. Kalian pengen kelas yang seperti apa? Yang kelasnya, misalnya kelas yang banyak karya seniku atau kelas yang apa?
membelenggu teman karena mengejek orang tua. Harusnya tuh kalian bangga orang tua kalian terkenal. Pasti orang yang mengejek nama orang tua kalian iri. Misalnya nih ya, misalnya siapa ya? Misalnya guru aja, guru punya orang tua sukanya update status misalnya. Terus dia cek teman-temannya, padahal teman-temannya itu sebenarnya ini kok mamaku gak pernah di status aku ya. Kalian harusnya bangga orang tua kalian menjadi terkenal. Padune orang sing ngicik kuwi pengen terkenal, pengen koyok mamaku mau. Misalnya mamanya kan lho dodol apa bakso, padune dia kan pengen jajan bakso ya. Gak boleh gitu, gak boleh rendah hati ya Pak. Misalnya orang dia mengejek nama orang tua, Pak Dunia kayak ngefans sama mamaku toh, kau tak tahu ya, paham? Harapannya supaya membantu teman menjaga kebersihan, jadi harapannya ini solusinya. Aku di sekolah mau belajar lebih pintar, ini solusinya. Aku ingin mendapat ranking 1, ini. Harapan ingin menutupi masalahku di sekolah. Siapa ini? Menutupi masalah. Aku pengen kelasnya bersih. Harapan, aku berharap temanku rukun damai ini. Aku ingin menjadi orang yang lebih pintar ini. Karena dijaga kebersihan itu bagus. Teman yang tidak menjaga kebersihan lingkungan akan rusak ini. Harapan saya pengen kelas damai sampai lulus. Ini ya, damai sampai lulus. Aku pengen teman-teman ramah. Aku ingin di sekolah pintar. Nih. Aku ingin kelas ini bersih dan damai. Nih. Aku ingin teman-temanku hidup rukun. Solusinya ini. Aku ingin kelas rukun dan tolong-menolong. Aku ingin menjadi orang yang berbakti dan pintar. Ini ya. Menutupi masalah ini. Ingin bisa membaca ini. Soal yang dikerjakan tidak susah. Ini. Makanya belajar ya. Aku ingin hidup rukun dan damai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ingin dihina orang lain. Harapan aku suka gambar ini. Terus kelas impian. Sekolahku terkenal. Sekolahnya terkenal. Aku ingin kelasnya bersih, nyaman, indah. Bersih, nyaman. Aku ingin banyak tanaman. Kelas yang lingkungannya bersih dan banyak kreasiku. Aku ingin menjadi sekolah saat jadi guru.
Buat satu peraturan nanti tentang masalah-masalah itu loh, ada 5 masalah. Biar masalah itu tidak terulang lagi. Boleh juga, boleh terserah kamu. Ini masalahnya kan 5. Nah, ya kan ada sampah, kepolisian, teman, pelajaran, tenaga, atau disiplin, bertengkar. Nah ini ada masalah, cari solusinya atau peraturannya biar tidak diulangi. Nanti ditambah di sini ya.
sampah yang lain. Tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dilarang menghina, harus membersihkan sekolah. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini yang terlambat tadi sudah ya? Terlambat sudah belum? Belum. Kalau terlambat apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, di kelas kita ada 11 aturan. Yang pertama, dilarang mengejek atau menghina, setuju apa tidak? Konsekuensinya apa kalau menghina? Pertama, yang paling penting harus minta maaf. Ya. Dilarang bertengkar. Meminta maaf jika ada yang mengejek atau ada salah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Ini setuju nggak? Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ada bullying. Tidak boleh loh ya. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Harus patuh gerbang jaket. Tidak boleh menyuruh-nyuruh teman. Tapi kalau minta tolong boleh. Atau kata-katanya diganti. Meminta tolong dengan sopan. Setuju apa tidak? Menghargai perbedaan. Setuju apa tidak? Jika kelas kotor, siapapun hari itu piket atau tidak, kalau misalnya ada sampah, langsung diambil, langsung dibuang. Setuju apa tidak? Datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Kalau tidak tepat waktu, ayo, Ega, dilarang. Apa tadi Ega? Baru aja disepakati loh ya. Nah, nanti diburu peringke, terus ditandatangani semua.